A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati para alim, tokoh agama, tokoh masyarakat, undangan sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat taufik rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita semua masih diberi beberapa kenikmatan, terutama nikmat sehat dan insya Allah nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua masih diberi nikmat sempat hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka menentukan pengurus RT 14 lingkungan 1 Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Banjarmasin. Salawat terdiri salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua yang hadir di majelis ini tetap istiqomah di dalam melaksanakan sunah-sunahnya dengan harapan kita mendapat syafaat dan hidayah. Para bapak hadirin sekalian yang kami hormati, mohon maaf apabila undangan ini sangat mendadak karena bersamaan dengan peringatan Hari Besar Islam, yaitu peringatan bulan Muharram. Ini kebetulan yang luang waktunya hanya malam ini sampai malam Rabu yang akan datang, itu jadwalnya full dan hanya malam ini yang kosong. Makanya mendadak semalam saya telepon semua masjid, tidak ada yang melaksanakan pada malam hari ini. Maka semalam itu langsung dibuat konsep undangan. Jadi mohon maaf apabila undangan itu tidak sempat saya koreksi, karena undangan yang kami sampaikan itu jamnya itu sudah ada, tetapi pada saat mencetak undangan itu karena dikirim ke saya itu PDF dan saya nggak lihat, tahu saya fotokopi, malah baru malam ini saya tahu kalau nggak ada jamnya. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini kelalaian saya. Selanjutnya kami sebagai kepala lingkungan sudah 2 bulan 8 hari ini di PLT untuk Ketua RT lingkungan 1 RT 14 lingkungan 1 Kelurahan Tanjung Senang, yaitu Bapak Romadi. Semenjak beliau sakit itu sampai hari ini sudah terhitung 2 bulan 8 hari. Sebenarnya secara kedinasan itu tidak diperkenankan kepala lingkungan untuk PLT RT atau menjabat PLT RT. Mestinya masyarakat biasa, tetapi bukan saya tidak percaya, tetapi pada saat nanti kita PLT-kan ke masyarakat yang memang belum tahu seluruh masyarakat di RT 14 ini, takutnya nanti malah masyarakat itu jadi salah persepsi, yaitu atas nama pribadi dan atas nama kepala lingkungan 1, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelancangan yang saya, karena PLT ini tidak resmi dibuat surat PLT, hanya lisan Pak Camat dan Pak Lurah dan dilaksanakan aja Pak Kali. Betul. Makanya saya tidak membuat surat pengantar untuk kelurahan. Hanya saja pada saat masyarakat itu memerlukan pengantar saya minta fotokopi KTP dan KK, langsung saya cap, saya tanda tangani, saya kasih nama saya, terus
di bawahnya saya tulis keperluannya. Jadi pengantarnya hanya seperti itu, tidak ada format pengantar. Jadi pada malam hari ini kami diperintahkan sama Camat dan Lurah untuk segera membentuk pengurus RT. Jadi pada malam hari ini kami akan tentukan tim formaturnya, tim 7 pada malam hari ini. Jadi silakan para bapak menunjuk siapa-siapa yang akan ditunjuk untuk menjadi tim 7, tim formatur. Itu adalah landasan kami untuk membuat berita acara. Berita acara mau itu pemilihan atau aklamasi. Pada saat pemilihan nanti kita sama-sama siapkan, saya beserta tim 7 untuk mempersiapkan pemilihan. Tetapi pada saat aklamasi nanti saya dan Humas dari tim 7 itu kami akan minta tanda tangan door to door di samping tanda tangan yang sudah hadir pada malam hari ini. Sebentar Pak ya. Halo, Pak. Salam Pak. Masjid Baitul Salam Pak. Cuaca terang Pak. Oh, Pak. Bentar Pak ya. Pak Andi minta tolong sih videoin dari perapatan itu sampai ke sini terus ke sana dikit. Gak usah jauh-jauh lah dari masjid itu, ujung masjid ini. Video ya Pak. Gak usah pakai suara. Anu Pak. Pak Andi apa protokol minta di video itu tidak pakai suara. Suara. Jadi saya lanjutkan, jadi pada malam hari ini agar tertib acara pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, dilanjutkan nanti karena ini akan ada tarik ulur kepentingan dan tarik ulur pendapat, maka acara yang kedua adalah doa. Selanjutnya penentuan atau menentukan tim formatur atau tim 7. Setelah itu, setelah tim 7 berunding, kami menunggu keputusan dari tim 7, apa itu mau pemilihan atau mau formatur. Selanjutnya lain-lain, nanti mungkin ada saling mempunyai pendapat, dan yang terakhir menutup. Baik para bapak dan saudara sekalian, agar pertemuan kita pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah SWT, mari acara ini kita buka bersama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya doa, kami mohonkan kesediaan saudara kita Bapak Rasid Ibrawan untuk dapat memimpin doa pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah, lakal hamdu ya ma'bud, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami berkumpul di tempat ini dengan tujuan
Ya Allah, jadikanlah pemimpin yang nanti terpilih sebagai pemimpin yang baik bagi masyarakat, yang penuh kasih sayang dan selalu berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Mohon ya Allah, kami juga memohon perlindungan dari segala fitnah maupun hal-hal yang tidak kami ridhoi. Berikanlah kami kekuatan untuk selalu berbuat adil dan bijaksana dalam setiap keputusan yang kami buat malam hari ini. Ya Allah, kami berharap bahwa keputusan yang kami buat malam ini membawa kebaikan dan keberkahan bagi masyarakat di Tanjung Senang ini, khususnya dari 14 ini. Ya Allah, mohon ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk menentukan tim 7 akan saya pimpin langsung. Kami mohon masukannya, siapa-siapa nama yang akan dimasukkan untuk menjadi tim formator atau tim 7. Silakan Pak. Pak Haji Agus. Nggak bisa. Pak Alfian. Pak Teti Rawan ini. Pak Teti Rawan. Teti Rawan. Haji Khairul Darwis, Haji Samrum, Haji Agus Raharjo, Supriyono SUG, terus Teti Rawan. Teti Rawan. Pak Adi. Adi terus. Nasib ya. Ya, Pak ya. Menang-menang kan. Satu lagi Pak Iskandar. Jadi telah kita tentukan, yaitu satu Bapak Haji Khairul Darwis, dua Bapak Haji Samrum, tiga Bapak Haji Agus Raharjo, empat Bapak Supriyono, 5 Bapak Teti Irawan, 6 Bapak Rasid Irawan, 7 Bapak Iskandar. Jadi ini kalau untuk voting pasti salah satu menang karena ini 7 ganti. Udah dikirim Pak. Makan nih, apa? Loh. Jadi untuk nama-nama yang telah disepakati oleh forum, kami mohon izin
izin minta ruangan di dalam bisa ya. Nah, jadi untuk 7 orang ini silakan berunding. Silakan kalau Nah, juga. Iya. oh berunting. Ya Pak. Kita nunjukin orang yang Kita joke ini aja. Enam baru. Joke gorengan. Kata ada. Umar yang mau. Oke. Di foto aja kan. Nyari yang lembut ya. Yang lembut ya. Bolu. Siapa itu maksudnya? Jadi rawan. Basi kalau Nyari yang lembut. Iya, kalau yang berat ada muda ya. Rupanya sekarang ini capek dikit, udah mulai ini badan sudah mikro. Apa ini? Berapa saya ini baru 4. Nampak? Balik. Jangan salah kalau aku mau jadi guru banyak guru. Banyak aku yang apa yang kasih duit. Itu banyak. Kalau BDR kita korupsi. Oh iya ya. Yang ngebut maju ya. Kok berebut maju berapa? Malu saya. Malah ngebleng. Kalau sini itu, jadi itu kan udah beberapa tahun memang. Tapi barang juga pernah rusak. Kemarin itu waktu Pak Noryadi ngumpul itu kan, kendo itu loh, ada kendo tapi orang itu kan. Ini Katanya enggak motor-motor itu musik. Kemarin udah rusak itu sama aja kemarin belum mati. wah, Oh, akhirnya gitu. Sekarang enggak, ini buang air tadi. Iya, akhirnya dihabisin. Nanti gimana? Melenyes ya. Pak Adil. Udah monitor itu mayor benar.
jam 2 dan dari Makassar ya. Iya dan Menhub. Iya, Rio Purna. Saya dari semalam sampai ke Dua. Rumahnya di itu apa? Di Iya, tulis Pak. kok sama namanya? Dinanto kok sama? Tahu begitu ya Pak. Motong sapinya beda, saya motong kambing. Iya juga ya. Ini tukang Arema Pak. Apanya? Begini ya, begini ya. Atau saya 5 saya tulis ya Pak tadi. Iya. Tahu orang Jawa itu namanya kayak nggak ada yang lain. Yang dua aja. Pasaran ya. Ya. Seganti aja lagi Mas. Kemarin itu lucu, Pak Rahmadi Bupati. Jadi tenda hukum kematian itu waktu mau motong kambing, kok cuma besinya doang. Iya nggak ada namanya. Kambingnya itu tempatnya nggak ada. Ke bawah kue kanan. Nggak lama sore datang naik mobil Avanza nyata. Ngapa ngantuk tenda? Ke bawah. Apa lu? Bisa ke bawah itu ya. Kapal dua bawa kue kanan. Dengan kami Jadi kita kan di mata kuliah sini. pas selesai sekolah. Bawa aja nggak nanya. Nggak dibawa ke sana. Nggak lama sih. Dia ada itu. Motor yang itu kan belum. Jadi saya bingung, ini gimana kok? Kerjanya nggak ada, mana? Dalam Baru buru-buru kan di rumah. Masalahnya jauh ya. Mana ada orang senang ikut ke sana. Iya dia. kan hujan sudah di rumah saya di anak kalau kan saya sholat kalau bisa masih hujan enggak juga Pak Dukri bangun salam dia bilang kita betul Rumah itu bukan rumah. Tapi saya mengenai hujan tadi Mas mau bisa bisa dulu Mas mau dosen gini kalau Siang pulang. enggak Mas yang 3 selesai acaranya kan hujan lagi iya Pak kali Misalnya itu kan siring itu awalnya sudah saya kasih semeter 50 bawahnya 20 oke lah gitu. 90 kurang 30 senti ngakalinnya iya nyempit iya agak iya begini berarti bentuknya Nah ini nanti khawatirnya kalau sampah itu nyangkut di nyangkut ya kayu-kayu terutama Suradi yang kebakaran. iya kasihan Makanya semalam itu langsung saya ultimatum ini pesen Pak Badin, Pak Lurah, nanti ini kalau nggak mengikuti kemauan kami stop. Nanti kami yang bongkar.
Iya. Nanti kalau saya membongkar Ya, ya kita kan warga, bukan kita yang ini mendorong, bukan warga gitu. Kalau udah warga yang turun banyak, ya mau nggak mau. ya mau nggak mau kalau itu kebanjiran warga pasti. Iyalah, warga yang berdampak nanti. Ya kalau saya kepala lingkungan 1 di demo sama warga lingkungan 2 kok enggak. Iya. Mau mereka? Ya, pokoknya berhenti nggak boleh kerja. Berarti yang tak suruh ngawasi, kamu yang punya Dampak yang berdampak kamu nantinya. awasin jadi. Takutnya Kamu diam. nggak usah ngomong sama kepala lingkungan 2, nggak usah komunikasi sama RT. Komunikasinya ke saya karena wilayah itu wilayah saya. Ya. Tapi kalau di Mapras lagi bisa nggak itu ya? Kalau di Bagas nanti jembatan itu malah nggak kuat. Nggak kuat ya. Ambrolnya 30%. Tapi kalau Itu fondasi. kalau dia berhenti nggak dibongkar-bongkar gimana? Tapi itu nggak boleh memang nggak boleh ada kegiatan. Kalau nggak boleh dibongkar nanti kita yang bongkar. Kalau dia Iya. Takutnya dia diam kita nggak fokus ke situ, lanjut secari jadi udah ke pasar. karena gini Pak, semalam itu langsung saya gariskan kegiatan semacam ini ada di warga yang tidak diketahuinya kepala lingkungan dan bisa berbicara ada soal luar Berhenti tapi ya dia. ya semalam itu semalam ya pokoknya kalau itu nggak boleh ada kegiatan jadi saya titip sama Surati sama warga sekitar situ Yang ngawasin. Iya. Jangan pas sudah terpasang rapih baru ngomong. Sebelum terpasang loh maksudnya tuh kira-kira nah nggak pas nih. Langsung cegah. awalnya ini waktu fondasi yang semeter 20 itu sudah diiniin sama si Surati katanya Udah dikasih tahu. yang punya tanah ini mau punya Surati Oh. tapi nggak kesana-sana aku ngaku Surati semalam Bahasa-bahasanya. Bahasa-bahasanya aja. kita udah berapa kali mediasi 3 kali Di situ. ya kan sama PNI segala macam ada nggak Pak? Belum ada. Baru tahu ini. Belum ya. Berarti mana emang nggak Mana masih tahu. Enggak. Moga. Sian aja kita. Mas Dedi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita pada malam ini diundang Ketua Lingkungan. Adapun maksud tujuannya membentuk tim 7 sekaligus pemilihan pengurus. Bapak-bapak, memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Lingkungan tadi bahwa kekosongan RT ini sudah 2 bulan 8 hari ya. Ini cukup capek juga beliau sebagai Kepala Lingkungan, undang-undang terus, urusan RT, lingkungan. Tapi itu namanya tugas.
dalam sudah rapat 7 orang. Ini yang akan kita lakukan ini adalah untuk menentukan siapa bakal jadi pemimpin kita di RT 14 ini. Karena Pak, dan pimpinan itu tidak gampang, susah, bagi RT. Telepon tengah malam, dia harus keluar, kata apa yang kejadian. Kemudian yang ngawasi itu ada di Babin Kapitmas, ada Babin Nusa, beliau. Sehingga daerah kita ini kita harapkan aman. Ada sini kriteria dari kami 7 orang untuk menjadi pengurus RT, yaitu orang yang muda, cekatan, bisa bersosialisasi dengan masyarakat, kemudian kapan saja dia ada panggilan dari rakyatnya, dia siap keluar untuk mendatangi rumah warga yang ada kejadian, baik ataupun buruk. Buruknya kalau ada hal-hal yang negatif sifatnya tindak pidana. Baiknya kalau masyarakat itu ada kegiatan, dia mengadakan acara apa dalam pernikahan, apa ada acara sunatan, dia harus di depan menunjukkan bahwa dia adalah pimpinan. Begitu juga ada hukum, ada kematian, dia harus duluan. Nah, yang terakhir ini dia harus aktif di masjid. Ini sudah satu-satunya yang harus kita ikuti. Bapak itu dia rajin di masjid, walaupun tidak 5 waktu, walaupun bisa 5 waktu dan 2 waktu dia nongol, alhamdulillah. Dan masjid ini yang menguasai RT 2 sama RT 14. Kemudian beliau ini yang harus kita angkat dari Ustaz, dia berdomisili tetap, ada rumah, ada KTP dari situ, lantas tidak ada kakak. Dan beliau harus punya waktu luang, untuk mengurus warga. Karena di sini tulisan aja ya, ini nggak ada yang datang, nggak ada yang itu apa? BSU ya, BSU. Itu sana itu, coba bawa Pak masuk, luar biasa, nggak terurus lagi siringnya. Umum. Kedua, mereka tidak punya tempat sampah, dan itu luar biasa itu, lingkungan umum. Saya ini punya tempat sampah itu Pak, hari ini dihabisin, besok udah penuh lagi. Dia pakai motor lempar. Jadi itu tuh Pak Ketua Lingkungan, perlu itu disosialisasikan supaya mereka itu ada tempat sampah. Oke, kita lanjutkan. Nah ini kami bertanya ini, tim 7 ini. Ini kalau memang kita mau pemilihan, segera mendaftarlah. Sekarang ini kita kasih 15 menit calonnya siapa. Silakan daftar, yang mau daftar, karena kita akan dipilih secara resmi. Saya tunggu ya 15 menit Pak. Atau kita secara pemilihan secara aklamasi,
kalau kita pemilihan secara pemilihan, kita harus ada lama-lama ini kita makan segala macam. Berbeda. Dari suku ke segala macam. Kali menanggung. Ya kan? Saya tak kali itu. Udah luar biasa tuh udah telepon terus beliau. Nah, tetapi yang lebih mudah itu dia secara aklamasi. Nah sekarang saya mau tanya, yang mau dipilih secara aklamasi siapa, dan yang mau daftar 15 menit dia tunggu tadi siapa? Ada nggak Pak? Dulu Pak. Kalau yang mau ikut pemilihan jadi pengurus RT, silakan. Langsung aja lah, langsung aja. Coba saya minta, karena ini kan kita ini berdiri di pemerintah ini macam-macam nih Pak. Itu tuh mungkin ada wartawan ini lah ya. Kalau Bapak mau bilang lanjutkan dengan aklamasi, ya kita atur. Tapi kalau umpamanya dipilih secara pemilihan, ya juga begitu. Sekali lagi saya minta, apa jawaban Bapak-Bapak? Aklamasi aja. Aklamasi aja lah. Aklamasi. Tengok suara terbanyaknya ya. Nah, iya. Suara terbanyak ya. Baik, ini jawaban dari saya konsekuen bahwa Bapak tidak usah dipilih secara pemilihan aklamasi. Setelah aklamasi tentu kita mau tahu orangnya mana. Ya. Silakan, yang mana? Silakan berdiri Pak. Yang mencalon calon ketua RT, silakan. Silakan berdiri, biar kita tahu ini. Pak Anies, yang muda, Kalau nunjuk yang aja, muda, yang muda, yang Iya. ini mudanya, ya kan? Yang muda, yang ini masjid dari masjid, nggak masuk ini kriterianya, kriterianya masuk. Iya, peternakan ayam. Silakan. Kami mohon menyaksikan yang ada dipilih secara aklamasi. Silakan berdiri. Kriterianya masih Umar, saya sudah sering masjid, benar, muda, masih banget. Aduh, aman. Masuk. Ya. Ya, udah. Jadi kan ini ya menurut tadi yang kan kriterianya ya kalau bisa di bawah 55 ya berarti Pak Om yang Ya, bawah Allah. 55 yang lain kan udah tua-tua. Ini kecil juga tua ini. Tua. Semua udah Mukanya aja Pak, karena ini kita sudah bergeser ke pemilihan secara aklamasi. Saya mau tanya Bapaknya ya, setuju kan? Betul Pak Om bersedia untuk menjadi pengurus RT. Bersedia, silakan Pak, berdiri. Berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan saya ini agak berat sebetulnya. Cuman kalau misalnya beberapa memang mengamanatkan saya, insya Allah nanti saya akan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Tapi saya tanya dulu Pak, betul nggak di Bapak setuju nih? Betul. Yang setuju angkat tangan. Ya. Angkat tangan yang setuju. Setuju. Angkat tangan. Ya, lebih banyak. Nah, ya. Setuju. Ya, semua semua. Pak, kalau misalnya memang Bapak-Bapak mempercayakan kepada saya, ya insya Allah saya akan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Nah di sini juga saya kan belum tahu Pak, jadi itu seperti apa. Jadi saya juga mohon masukan dari Bapak, khususnya Pak dan Pak Babin dan Bapak RT yang jalan-jalan sekarang ya Pak ya. Nah, jadi saya minta bantuan nanti untuk memastikan gimana caranya, apa tugas-tugasnya, kemudian harus gimana lah kira-kira begitu Pak ya. Karena saya juga baru awam juga Pak. Jadi mungkin kedepannya mungkin ada yang masih agak kaku bagaimana, apa yang ada yang belum pas, nanti mohon dimaklumi ya Pak ya. Sepertinya itu aja yang saya bisa sampaikan malam ini. Nah, jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Nah itu tadi kita saksikan calon, karena belum ya, bukan ini, belum resmi, yang akan membimbing kita di RT 14. Nama lengkapnya apa Pak? Orisoni. Sebetulnya Om itu hanya panggilan. Jadi begini Bapak, kalau saya kenal lama dari bapaknya, akrab saya dulu, dia pegawai kesehatan sana. Jadi saya tahu khusus kalau jiwanya, maksudnya saya khusus tahu khusus. Di samping beliau ini ada, saya agak yakin, ibunya ligat Pak. Ya, dia mengelola sumbangan untuk aktif ya. Jadi nanti mudah-mudahan jangan ibu yang mendampingi Pak ya. Baiklah, itulah tadi sudah kita laksanakan rapat tim 7. Lalu langsung kita mendengarkan dari calon pengurus RT yang kita akan laksanakan ditunjuk secara aklamasi. Untuk ini saya kembalikan kepada Bapak Ketua Lingkungan. Terima kasih kepada Bapak Haji Hairul Darwis yang telah memimpin rapat tim 7, dan ini tim 7 ini belum selesai tugasnya sebelum nanti berita acara kami sampaikan. Tolong yang baru hadir ngisi absen. Jadi kriteria untuk menjadi ketua RT seperti apa yang disampaikan oleh Pak Darwis, karena ini memang kriteria dari zaman dulu. Satu, harus domisili ditentukan oleh administrasi, baik itu KK maupun KTP di wilayah setempat, karena ketua RT. Selanjutnya, wajib mempunyai pendidikan atau SD, yang penting bisa baca tulis, tapi sosialisasinya bagus. Artinya bisa bermasyarakat. RT ini nggak bisa egois, karena RT ini kalahan, dimarah warga yang menang, dikasih duit sama warga yang terima kasih. Itu ketua RT. Terus ada hal-hal yang baik itu nggak dihalem, tapi ada jelek sedikit saja. Jangan tanya itu. Saya nemu sampah dibuang di depan SMA Gajah Mada. Saya antar ke rumah pemiliknya, saking baiknya saya ini. Saya antar Pak, dia nyewa tempat Pak Salimin, saya antar ke rumahnya. Terus tempat Yustianto, saya antar ke rumah. Pak Kamaludin Barori, saya antar ke rumahnya, saking baiknya saya ini. Satu gerobak ke Pak Kamaludin Barori itu saya. Iya, termasuk Yustianto itu 2 gerobak saya antar waktu habis hajatan. Karena ketua RT itu memang gimana ya namanya garda terdepan. Mungkin dari sekian yang hadir ini, yang paling lama bergaul dengan saya itu satu, Pak Haji Agus Raharjo, Pak Juwardi Malik, ini karena keluarga. Tapi di luar keluarga yang paling pertama itu Pak Haji Sahrul. Saya masih iyik-iyik, 18 tahun saya sudah dari PNS, itu sama-sama di Kecamatan Sukarame sama beliau. Gagah beliau dulu itu, Bangdes Kecamatan Sukarame. Itu memang seperti itu, ya Pak Haji ya. Kita kalau misalnya turun ke bawah, ada wilayah itu kok kotor, kita nggak marah siapa-siapa, nggak marah warganya, nggak salah warga itu buang sampah sembarangan, itu nggak salah. Yang salah RT-nya.
Kenapa RT nggak memperingatkan? Kenapa RT nggak memberitahu dan tidak mengarahkan warganya untuk bayar sopli? Satu. Kedua kalinya, RT ini kalau ada orang mati, ada orang mati itu paling duluan. Makanya semua ketua RT wajib menjadi ketua rukun kematian. Nah ini rupanya dia sudah tanggap kalau dia memang nggak mau panjang umur, makanya dari sudah 2 tahun ini Pak RT-nya ini nggak aktif untuk memungut iuran rukun kematian. Makanya RT 14 yang tergabung di Baitul Salam, uang rukmanya itu divisit. Jadi nanti Pak Om nanti diaktifkan lagi, nggak usah pakai tunggakan, tapi dimulai dari tahun 2025. Nggak usah ada yang nunggak-nunggak, anggap baru semua. Jadi semua karena yang namanya mati itu wajib mati kita itu. Selanjutnya ini perlu nanti karena Pak Sony On ini dipilih secara aklamasi, artinya dipercaya oleh masyarakat. Makanya saya ngomong seperti ini terbuka supaya saudara-saudara kita yang lainnya itu bisa ngingetin. Pak RT dulu waktu dipilih di Masjid Baitul Salam, kalinya ngomong gini gitu. Selanjutnya di kelurahan ini untuk ketua RT dan Dimas itu wajib gotong royong bersama di hari Jumat. Selanjutnya di hari lainnya mau gotong royong itu sendiri nyemprot rumput gitu, dipoto aja, nanti kirim ke saya. Itu di hari lainnya, di luar hari Jumat. Kalau hari Jumat ini wajib kita satu kelurahan di satu titik atau 2 titik. Tetapi di hari lainnya itu Pak RT wajib menginstruksikan, kalau nyuruh kayaknya ini benar ya Pak, menginstruksikan kepada warganya minimal di depan rumah masing-masing untuk membersihkan, dipoto nanti dikirim ke saya. Misalnya Sabtu besok itu Pak Saiful minta tolong sih bersihin siringnya, saya foto. Besok Pak Adi minggu besok. Orang satu aja nggak apa-apa. Yang penting ada kegiatan masyarakat itu yang memperdulikan lingkungan. Terus Sopli ini memang sampah ini bermasalah sekali. Jadi kalau bisa itu digiatkan lagi masalah Sopli yang belum tercover oleh Sopli. Itu untuk kebersihan lingkungan. Jadi nanti kalau keberatan karena wilayah RT 14 ini di lingkungan 1 ini yang terluas wilayah RT 17, warganya 489, hampir 500. Kedua, RT 14 ini sudah di atas 300 kakak. Yang ketiga itu RT 13. RT 13 itu sekitaran Polsek. Dia punya jalan protokol terlebar, terpanjang, 2 jalur mau ke Perumas Wekandes itu RT 13. Ratu di Balong mulai Simpang Raja Tiang itu sudah RT 13. Jadi para bapak dan saudara sekalian, kenapa perlu saya sampaikan ini supaya kita yang saya anggap tokoh pada malam hari ini bisa saling mengingatkan. Kita bukan mau marah atau mengingatkan Pak RT, dan nanti kita bisa mengingatkan tetangga, jiran tetangga kita untuk sama-sama kita urus di wilayah lingkungan kita. Jadi
Pak RT ini perpanjangan tangan dari kepala lingkungan dan lurah, tetapi ini ujung tombak dari para bapak dan saudara sekalian. Tidak akan berhasil seorang RT apabila tidak didukung oleh masyarakatnya. Kalau memang Pak Sony Ong ini ngerasa dipilih, berarti didukung oleh masyarakat. Jadi saya berharap sekali pada seluruh masyarakat RT 14 dapat berkolaborasi dengan kami, baik itu RT, lingkungan, lurah, Babinsa, Babinsa Timas. Kebetulan Babinsa kita ini sangat-sangat aktif. Beliau ini sebenarnya ada tugas yasinan karena ada anggota yang meninggal di daerah Pulau Damar. Ya Pak ya. Saya kira itu sekelumit yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Babinsa. Kami persilakan Pak. Oh iya. Jadi baik, terima kasih. Tadi arahan-arahan dari Pak Kepala Lingkungan kepada calon RT, ini tiba saatnya kita akan melantik pengurus RT 14, yaitu Bapak Ori Soli. Kita sambil duduk aja Pak ya. Dengan mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih, kami RT 14 sudah memiliki pengurus RT yang baru, pengganti dari pengurus RT yang meninggal baru saja. Dengan ucapan ini, semoga kiranya Bapak Om dapat melaksanakan tugas dengan baik dan senang hati dan rindu kepada masyarakat RT 14 ini. Marilah kita ucapkan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pelantikan ini saya resmikan. terima kasih kepada Bapak Hairul Darwis yang telah sama-sama kita sepakati menentukan untuk pengurus RT 14. Jadi nanti seperti di BSU besok bisa kapan ada waktunya, malam kalau mau enak di BSU itu kan anak muda semua, nanti kita minta tanda tangan kesepakatan ada beberapa orang, terus kayak di gang sebelah gak ada ya kawan-kawan dari gang sebelah. Jadi semua kita yang hadir ini mewakili dari wilayah titik wilayah masing-masing. Hanya BSU ini Pak Eko tadi memang izin beliau mengatakan ibunya di rumah sakit Aceh. Saya kira itu. Terima kasih dan pada Bapak Usmawan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Lingkungan 1 Kelurahan Senang, Bapak Sujendro. Yang saya hormati pengurus RT 14 secara aklamasi Pak Oong. Yang saya hormati para sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan bapak-bapak semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita semua dapat berkumpul para tokoh di Masjid Baitul Salam dalam rangka kita mencari sosok pengurus ketua RT 14 yang baru.
Jadi sudah diumumkan di tengah kita semua. Untuk pengurusnya yang baru sudah ada di hadapan kita. Saya di sini sebagai Babinsa Kelurahan Senang menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, wilayah RT 14 ini Poong lumayan sangat luas. Terus di sini ada ketahanan pangan, sawah kita luas. Di samping ketahanan pangan juga untuk kegiatan nanti bisa dikolaborasikan. Di sini ada RT yang sudah senior, ada kepala lingkungan, jangan malu untuk bertanya. Yang penting satu, niat hati kita siap untuk mengabdikan diri kita untuk kepentingan masyarakat. Kalau niat kita sudah tulus, ikhlas dan kita tulus untuk mengabdikan diri kita kepada masyarakat, ya insya Allah kita jangan berbicara finansial. Kalau rezeki kan ada saja nanti rezekinya. Kalau nanti berjalan karena mungkin baru, selalu bertanya, selalu ingin tahu. Karena pengurus baru pasti banyak yang tidak tahu. Kenali sekitar kita terlebih dahulu, jangan terlalu jauh. Kenali sekitar kita, kenali wilayah kita, kenali pamong, kenali tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, para sepuh. Sering berkoordinasi yang baik. Kalau ada kendala disampaikan. Jangan kita ada kendala terus kita makan sendiri, kita telan sendiri, jangan. Di sini banyak para tokoh, bisa disampaikan. Kita cari solusinya, solusi yang terbaik untuk jalan keluarnya seperti apa. Saya yakin permasalahan besar pun bisa dikecilkan, permasalahan kecil bisa kita hilangkan. Yang penting niat kita untuk lingkungan kita selalu aman dan kondusif. Kemarin saya sempat jadi RT 1 hari, Pak. Saat siswa SPPI meninggal di Martapura. Mereka tinggal di Tanjung Senang. Baru 2 bulan statusnya ngontrak. Kemudian rumahnya masih di Waidadi Baru. Saya sampaikan, saya standby dari malam sampai ke pagi sampai ke siang di situ. Tengok kiri, tengok kanan, tidak ada RT. Saya sampaikan sama tuan rumah, ini RT kita tidak ada. Jadi seperti apa mekanismenya besok? Pemandian jenazahnya seperti apa, penyolatan jenazahnya seperti apa, pemakamannya seperti apa, nanti yang mau mobil ambulans siapa? Karena kita tidak ada lumpuh, Pak, tidak ada RT asli. Ya semampunya saya bantu. Karena itu warga kita juga, walaupun dia statusnya kontrak, warga kita juga. Saya bantu carikan solusinya. Saya telepon malam-malam Pak Bondo, beliau hadir. Jam 2 malam ya Pak ya, hadir. Koordinasi untuk penyolatan jenazah, aman dulu satu. Terus ambulan, saya juga turun, bagi saya turun, kan harusnya bukan saya. Koordinasi ambulan, alhamdulillah. Koordinasi karena rumahnya di Waidadi Baru, dimakamkannya di belakang SMA 5. Terus saya koordinasi sama siapa di sana, bukan wilayah saya. Tidak apa saya. Nah, sampaikan ke tuan rumah, silakan berkoordinasi ke rumahnya sana RT-nya setempat. Gitu. Jadi kemarin dia berjalan, semuanya berjalan lancar, tidak ada kendala.
menjadi garda terdepan, sampaikan Pak Kali, tulang punggung, cari tahu. Nah, untuk warga saya mohon apabila melihat sesuatu hal-hal yang menonjol, sifatnya hal menonjol kejadian, segera lapor ke RT. Nah, nanti RT jangan makan sendiri, Pak. RT segera melaporkan hal kejadian tersebut, contohnya banjir, kebakaran, dan lain-lain. Sampaikan ke kepala lingkungan, sampaikan ke lurah, sampaikan ke Babinsa dan Babinsa Timas. Nanti kita sama-sama turun ke lapangan. Jangan, kita inisiatif karena gerakan kita ini, lupa kita nyampaikan, tidak boleh. Tidak boleh, ya Pak ya. Kita berkomunikasi yang baik agar kegiatannya tetap berjalan. Kegiatan apapun itu, kegiatan hajat, kegiatan ada hajatan, kegiatan ada kematian, ada kebanjiran, berkomunikasi yang baik. Berikutnya, kalau di wilayah kita ada yang ngontrak, minta tolong didata, karena 22 RT Delima 1, 8 RT Delima 2, kejadian-kejadian yang terjadi di Kelurahan Tanjung Senang ini kebanyakan rata-rata umumnya orang yang ngontrak. Saya berapa kali sweeping ngegap maupun di lingkungan 1 atau lingkungan 2 itu semuanya kontrak. Bahkan di depan kecamatan ada pasangan yang bukan suami istri, tinggal satu ruko, dan itu ada anak kecil. Sebelah tidak tahu, sebelahnya tidak tahu, dikira mereka sudah berkeluarga. Ternyata ada laporan, saya suaminya. Mana buktinya ini istrimu? Ini buku nikahnya. Ternyata betul, mereka belum bercerai. Sudah 2 bulan. Ya kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Makanya nanti didata mana-mana tempat-tempat yang kontrak, kita data, kita minta fotokopi KTP kata. Karena yang pertama kali nanti ditanya RT. Pak Kepala Lingkungan nanyanya ke RT. Lurah, Babinsa, Babinsa nanyanya ke RT. Ada kejadian apa nanyanya ke RT. Jadi tumpuan, Pak. Tapi insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kalau itu niat tulus dari kita untuk pengabdian, insya Allah barokah. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Babinsa Kelurahan Tanjung Senang. Kalau ada yang belum kenal, beliau itu namanya Pak Usmawan. Panggilan pendeknya Pak Usman. Usman. Alhamdulillah semenjak di Tanjung Senang sama Dandim dinaikkan pangkat jadi Sersan Mayor. Jadi waktu masuk Tanjung Senang masih Sersan Kepala. Alhamdulillah ya Allah. Kita doakan beliau ini yang sangat energik dibanding dengan yang lalu-lalu. Mudah-mudahan beliau tetap diberi kesehatan. Saya tahu persis dari pagi tadi tidak istirahat dari semalam. Semalam kami menyelesaikan masalah di RT 18 lingkungan 1 di belakang AKM. Beliau izin dari habis asar. Saya belum nemu masalahnya, beliau sudah izin duluan. Nanti kalau ada apa-apa saya izinkan.
karena ada senior saya yang meninggal, Mayor siapa di CKI Gunarno, Pak Gunarko di Wedan di Baru. Jadi saya aja belum nemu masalahnya, baru nyari-nyari masalah, beliau sudah izin duluan Pak. Saking memang kami alhamdulillah dari mulai beliau dinas di Tanjung Senang kemana-mana kami berdua terus sampai dia itu gumun, heran kalau ini gumun itu bahasa Korea itu Pak. Jadi Pak Khalil ini sekarang umurnya berapa? 46 ya Pak, baru 46. Dan Pak itu baru 36, sekarang naik 4. Nah, ini sebelah saya ini udah kepala 7 beliau. 27 itu. Jadi artinya usia ini enggak menyurutkan untuk kita berbuat baik. Pak Haji Sahrul ini udah senior sekali, beliau ini saya masih ingin dia sudah pintar nyari duit sampai sekarang alhamdulillah. Artinya kita sepanjang perbuatan kita itu baik, bermanfaat bagi orang lain, sampai di lubang semut pun dicari. Saya kira itu para bapak dan saudara sekalian, mungkin ada hal-hal lain yang perlu disampaikan, kami persilakan. Kalau nggak ada, kita akan tutup dengan melaksanakan salawat Nabi. Kita kenalan, pendekatan, akrab dengan pengurus RT yang baru. Begitu Bapak ya? Ya. Oke, kita kata dulu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Potong ya? Selamat kepada Bapak Rasuli, Bapak-Bapak ya.